buat Nas, luar biasa. Tema kita dari lagu-lagu Nas tadi luar biasa. Karena tema kita hari ini adalah tangisan-tangisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah yang baru bergabung tadi di segmen sebelumnya Ustaz Zauki Umat telah menceritakan tangisan Rasulullah karena ditinggalkan oleh orang yang dicintainya, orang yang disayanginya, bahkan pamannya yang membelanya, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hal buat kita juga pembelajaran, kita pasti pernah menangis karena kehilangan yang dicintai atau yang mencintai kita. Betul apa benar? Jamaah. Dan begitu pula Ustaz Kasif Hair tadi sudah membahas tentang tangisan Rasulullah dengan 70 sahabat Nabi yang habis Quran, yang berdakwah, yang berkualitas berpulang ke rahmatullah karena dibunuh saat itu. Begitu pula Ustaz Abdul Kafi sudah membahas tentang tangisan ketika Al-Quran dibacakan. Saya rasa kita pernah nangis karena Quran juga. Pernah? Coba saya kasih gambaran. Ketika akhir hatam Quran. Juz amma sudah sedikit pas hatam. Ya Allah, saya niatkan pahala hatam Quranku ini untuk ibuku. Nangis itu. Betul tidak? Coba saya kecil lagi sedikit. Berapa hari yang lalu, 13 hari yang lalu atau 14 hari yang lalu. Waktu malam takbiran. Allahu Akbar walillahil ilham. Nangis kan? Nangis. Itu karena keimanan. Jamaah. Kali ini saya akan bahas tangisan Rasulullah yang membuat malaikat pun ikut nangis. Bergoncang aras karena tangisan Rasulullah sampai malaikat yang lagi berzikir lupa akar zikirnya karena sempat berhenti berzikir karena disebabkan karena tangisan. Karena terharunya Nabi akan kebenaran seorang ucapan Arab Badui yang waktu itu lagi Nabi lagi tawaf melihat Arab Badui juga tawaf. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Nabi ikut dari belakang. Ya Karim, ya Karim. Orang Arab Badui ini agak gimana perasaannya? Ya Karim, ngapain ikut-ikutan? Atas dia berkata, akan kuadukan kepada Rasulullah. Kuadukan kepada Rasulullah. Kata Nabi, engkau tidak kenal Rasulmu? Aku Rasulullah. Sontak Arab Badui itu langsung menurunkan badannya untuk berniat mencium kaki Rasulullah. Kata Rasulullah, sudah, janda. Aku diutus untuk, bukan untuk kesombongan. Aku diutus bukan karena kesombongan. Berdiri. Ya Allah, berdiri. Suruh berdiri. Ketika disuruh berdiri, maka Arab Badui itu agak terkagum-kagum. Ketika itu datang malaikat Jibril. Beritahukan bahwa ingatkan Arab Badui itu akan satu saat nanti kelak akan dihisap, diperhitungkan. Maka Nabi pun menyampaikan perihal itu kepada Arab Badui. Kata Arab Badui, aku akan dihisap. Kalau begitu aku adukan juga. Aku akan mengadakan perhitungan dengan Allah. Perhitungan apa? Bukankah Allah Maha Pengampun? Kalau memang aku dihisap karena dosaku, diperhitungkan akan dosaku, aku akan adakan perhitungan dengan Allah. Kalau Allah juga Maha Pengampun, maka ketahuilah Nabi terharu dengan ucapannya. Itu benar itu kata-kata. Benar, sampai Nabi menangis. Iya, betul. Kita akan dihisap dengan dosa kita, diperhitungkan akan dosa kita. Tapi Allah Maha Pengampun. Sampai Nabi menangis dengarkan ucapan Arab Badui akan kebenarannya. Sehingga datang lagi malaikat Jibril menyampaikan bahwa kali ini para malaikat pun ikut nangis dengan tangisan Rasulullah. Jadi Nabi menangis karena ucapan Arab Badui tersebut. Tapi ketahuilah para malaikat bahkan berhenti berzikir karena entihan lewat tangisan. Karena apa? Karena melihat Rasulullah menangis akan ucapan Arab Badui tersebut. Masya Allah. Jadi kadang-kadang kita menangis kalau dengar tausiah. Benar. Iya. Benar. Benar juga ya. Jadi itu. Benar, Masya Allah. Jadi Masya ketika Allah. orang nangis itu, apalagi pernah nangis kan? Pernah pasti Pak Saya Ustaz. tahu waktu acting main sinetron. Oh iya. Nah kan?
Pernah pokoknya coba lah intinya. acting nangis. Jangan udah, jangan sekarang. Bisa. Tuh waktunya tuh udah nol. Oh, betul nol. ya. Iya, makasih banyak Ustaz atas penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Masya Allah luar biasa ya Bu ya, ternyata Rasulullah ini pernah menangis juga karena seseorang, bahkan sampai malaikat berhenti berzikir karena tangisan dari Rasulullah. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan dulu buat bintang tamu kita nih, ada yang mau ditanyain gak buat Eno? Silakan. Ada sih, cuma mau nanyanya jadi sedih juga ya, bayangin ya. Nggak kan kadang-kadang, bukan kadang sih ya, kita pasti pernah menangis karena kehilangan seseorang yang sangat kita sayang. Walaupun misalnya itu sudah berlalu, entah itu bertahun-tahun kemudian, kadang-kadang suka keinget dan rasanya itu sakit sekali. Karena kehilangan orang yang sudah tidak, udah nggak ada gitu. Nah sebenarnya ada batasan nggak sih Ustazah? Saat kita boleh bersedih, apakah kita boleh bersedih lagi dan kita ngerasa kehilangan akan orang tersebut, ada batasannya nggak? Itu aja sih Oh, Masya yang Allah. pengen aku tanya. Langsung aja karena udah nengok-nengok ke sebelah terus langsung dijawab aja Uma, silakan. Ini hatinya masih ini nih, masih aduh gitu. Nyesek dari tadi kan cerita tangisan. Mengenai tangisan ini Masya Allah sekali karena kita ambil contoh Rasulullah SAW pernah kehilangan anaknya umurnya 18 bulan. Namanya Ibrahim dari Maria Kiptiah. Kemudian Rasulullah menangis. Kemudian sahabat bertanya, Rasul engkau menangis? Maka Rasul mengatakan, aku menangis, tangisan ini adalah karena bentuk kasih sayang. Jadi kita ini boleh menangis teman-teman sekalian. Air mata kita ini boleh mengalir, yang tidak boleh adalah meratap. Meratap itu maksudnya adalah sumpah serapah, menjambak-jambak rambut, mengoyak-ngoyak baju, memukul-mukul dan sebagainya. Itu yang tidak diperbolehkan. Apakah menangis berikutnya di tahun-tahun berikutnya boleh atau tidak? Silahkan boleh. Di sepertiga malam terakhir kita berdoa rindu dengan orang yang kita cintai, kita menangis. Ziarah kubur kita rindu, kita menangis. Melihat bajunya, melihat tempat yang biasa dia duduk, kita pun menangis. Tidak menjadi masalah. Yang penting adalah tangisan itu membuat kita semangat bahwa kita pasti akan bertemu dengan orang yang kita cintai nanti di syurganya Allah. Maka kita bersemangat di muka bumi ini yang kita masih hidup untuk beramal solih. Bukan tangisan yang membuat kita berhenti dari berbuat amal baik. Karena perpisahan bagi seorang muslim adalah perpisahan sementara. Nanti akan kembali dengan orang yang kita cintai di syurganya nanti. Masya Allah. Gitu. Jadi nangis gak jadi masalah, nangis yang motivasi buat kita jadi Iya. amal soleh insya Allah. Masya Allah, jazakillah khair, makasih banyak ya, pertanyaannya bagus banget Eno, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yuk sekarang sama-sama yuk kita dengarkan pembacaan suci Al-Quran dan juga penjelasan dari ayatnya yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Abdul Kafi. Mohon izin waktunya silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar ayat ini, serasa kita sedih, menangis bahwa Rasulullah SAW sebagai nazir, sebagai kabar gembira, basyir, sebagai peringat, sebagai haris penjaga, raufur rahim yang sangat menyayangi kita. Saking sayangnya Nabi SAW kepada kita semua. Di akhir
hayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diingat adalah umatnya, dan umatnya, kita semua yang diingat. Datang malaikat Israel, malaikat maut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditawarkan kepada Nabi, wahai Nabi, ketika detik-detik akhir dari mautnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau ingin abadi atau ingin bersama Rasul atau ingin bersama Allah Subhanahu Wa Taala fi rafiqil a'la? Lalu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku ingin bersama Allah. Lalu ketika dicabut nyawa dari manusia yang paling mulia, dicabut oleh malaikat maut, wahai Israel, ma hadza, apa ini? Wahai Israel, begitu sakit apa ini? Sesungguhnya ini adalah sakarat. Malaikat menjawab, wahai malaikat, ya Allah. Lalu sambil menadahkan tangan ke atas berdoa kepada Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la ilaha illallah, Allahumma khaffif alayyal maut. Ya Allah, ringankanlah maut untukku. Ya Allah, ringankanlah maut untukku. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Akhirnya sang malaikat menoleh, wahai Nabi, engkau memohon meringankan sakitnya sakarat. Lalu malaikat menjawab, sesungguhnya tidak ada hamba yang paling lembut dicabut ruhnya melainkan engkau, wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sebelah sampingnya ada malaikat Jibril, ada juga Fatimah radhiyallahu anha, ada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha. Semua menyaksikan, tidak tega. Orang yang paling mulia, orang yang paling kita cintai, ternyata apa? Dicabut ruhnya. Innalil mauti lasakarat, innalil mauti lasakarat. Apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai malaikat maut, apakah nanti umatku juga akan diringankan sakaratul mautnya? Yang dipikirkan siapa? Umatnya. Lalu Nabi berdoa, Allahumma khaffif ala ummati, Allahumma khaffif ala ummati sakaratil maut wa thaqil alayya, dan bebankan kepadaku. Ya Allah, ringankanlah seluruh umatku sakaratul mautnya dan bebankanlah kepada aku. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW begitu cinta kepada kita. Bahkan yang dipikirkan ketika sakarat adalah umatnya. Sekarang ini jadi pertanyaan, seberapa besar cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seberapa banyak kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, jazakallah khair, makasih banyak Sama-sama. Ustaz Abdul Kafi udah mengingatkan kita semua. Ya Allah, Masya Allah, mudah-mudahan kita semua ini juga sayang sama Rasulullah, karena Rasulullah sayang banget sama kita semuanya nih. Amin amin ya robbal alamin. Jamaah, kami mohon untuk guru kita Ustadz Kasif Hir boleh maju ke depan. Kita memberikan kesempatan buat jamaah yang di rumah yang sudah memberikan pertanyaan kepada Islam itu Indah di sosial media kita nih. Dari @ilhamarif10. Assalamualaikum Ustadz, saya kan pernah dengar katanya Rasulullah pernah menangis saat turun hujan atau hujan turun. Itu kenapa ya? Mohon dijawab. Silakan Ustadz. Ya, karena kita tahu ya, kota Mekah adalah kota yang gersang, kota yang jarang ada tumbuh-tumbuhan, air. Sehingga kalau memang hujan gak turun, yang mereka harapkan tuh air dari hujan. Pernah satu saat ketika Rasulullah SAW ya belum hijrah ke Madinah, itu orang satu kota Mekah kekeringan. Sampai diceritakan untanya gak bisa jalan karena gak mendapatkan asupan makanan minuman. Akhirnya Abu Thalib diminta oleh orang-orang pembesar Quraisy, bagaimana nih Abu Thalib, apa solusinya? Karena Abu Thalib saat itu pemimpin kafir Quraisy. Kemudian Abu Thalib memanggil Nabi kita Muhammad SAW, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan wasilah tubuh pemuda yang berkah ini turunkan hujan ya Allah. Akhirnya langit pun menjadi gelap, awan pun berkumpul, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Kemudian setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW Fathu Mekah, Rasulullah SAW 30 tahun kemudian dicurhatin lagi atau dikasih informasi bahwasanya kota Mekah gersang, nggak ada air, kekurangan air. Kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan hujan. Kemudian Nabi SAW menangis karena ingat peristiwa dulu Abu Thalib pernah bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, ya Allah, seandainya Abu Thalib masih hidup, sesungguh dia akan bahagia.
Masya Jadi Allah. karena Nabi ingat sama pamannya. Masya Jadi Allah. Nabi nangis karena turun hujan rahmat dari Allah dan juga ingat sama pamannya namanya Abu Talib yang mencintai beliau. Ya, Masya Allah, makasih banyak Ustadz, terima kasih banyak juga buat pertanyaan dari Mas Ilham Arif tadi ya. Mudah-mudahan jelas tadi apa yang dijawab oleh guru kita Ustadz Kasyaf Hir. Dan buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Tausiah dari guru-guru kita, diantaranya ada tausiah dari Ustadz Maulana yang katanya Rasulullah bahkan pernah nangis karena kiriman makanan dari sahabat. Masa iya sih? Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh,